Baik, hari ini pertemuan ketiga perencanaan keuangan tanggal 26 September 2024 ya. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti ya. Oke, saya akan mulai. Topik ketiga adalah menyangkut masalah cash flow management, artinya manajemen penghasilan ataupun manajemen pemasukan ya. Jadi, mengapa sangat penting seseorang memahami cash flow management ya? Karena cash flow ataupun income ataupun penghasilan adalah sesuatu modal yang betul-betul harus dikelola dengan baik ya untuk dapat mencukupi kebutuhan hari ini dan kebutuhan hari esok ya. Banyak orang yang melihat penghasilan yang diterima saat ini hanya dibutuhkan atau hanya diperlukan atau hanya dipakai untuk kebutuhan hari ini saja. Mereka lupa, mereka alpa bahwasannya kebutuhan hari esok juga akan muncul. Ada. Dan kemudian pada hari esok mereka punya penghasilan sudah berkurang atau bahkan sama sekali hilang ataupun sudah tidak ada lagi. Karena kenapa? Karena mereka sudah pensiun ataupun sudah tidak bekerja lagi, ya. Sehingga seluruh penghasilan yang mereka miliki saat ini mereka gunakan untuk kebutuhan hari ini. Dan hari esok mereka sangat-sangat menyesal dan mereka menggantungkan hidup pada keluarga, pada orang lain ya. Ini yang saya pikir perlu kalian pahami agar apa? Agar supaya eh, kehidupan kita hari ini tercukupi ya, hidup layak dan bisa bahagia, dan kemudian hidup hari esok pun juga tersiapkan ya, sehingga kita tidak perlu takut ya untuk hari esok karena kita sudah merencanakannya. Dan kemudian pada hari saat kita mencapai pensiun, ya kita mencapai pensiun saja, tidak perlu khawatir ya, tidak perlu takut, dan tidak perlu apa ya, tidak perlu apa cemas akan masa depan ya. Sebagian saat ini banyak orang itu cemas pada saat mencapai usia pensiun karena mereka tidak memiliki kemampuan keuangan, mereka tidak memiliki tabungan, mereka tidak memiliki investasi ataupun simpanan untuk mereka gunakan ya dalam rangka apa? Mencapai kehidupan yang tetap mapan ya, mandiri sampai mereka meninggal dunia. Kenapa? Karena selama ini mereka lupa, mereka alpa, dan mereka hanya gunakan penghasilan mereka untuk kebutuhan hari ini. Ini yang saya pikir kalian harus merubah hidup kalian, ya, dengan pelajaran perencanaan keuangan. Baik, kita akan ada coba 4 subtopik yang akan coba saya sampaikan. Nah, sekali lagi, seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan ya, kita tidak mungkin bisa mencapai hidup sejahtera, bahagia kalau kita tidak punya penghasilan, ya. Sehingga salah satu kunci yang harus kita miliki adalah apa? Memiliki pendapatan, memiliki penghasilan ataupun gaji atau apapun yang namanya ya. Intinya apa? Kita harus bekerja, kita harus melakukan aktivitas, entah katakanlah kita bekerja di pekerjaan formal atau bekerjaan di sektor informal, apapun itu. Yang penting apa? Kita harus bekerja ya untuk dapat memperoleh penghasilan, untuk memperoleh pendapatan ataupun gaji ataupun honor atau apapun ya. Intinya apa? Kita harus bekerja. Ya, semakin kompeten kita, semakin kemampuan pikiran kita semakin tinggi, tentu penghasilan kita pun juga semakin tinggi pula ya. Oleh sebab itu, kalian sangat bersyukur bisa sekolah ya di D3 ataupun sarjana ya. Bayangkan, coba kalian lihat di luar sana, teman-teman kalian yang hanya lulusan SMA, mereka memperoleh pekerjaan apa? Mereka mendapatkan penghasilan seperti apa? Terus saja saya ataupun Bapak sering berdiskusi ataupun bertanya kepada petugas pramuniaga di berbagai outlet-outlet, jadi kasir lah ya, kasir di beberapa Indomaret, Alfamaret, kemudian ada yang penjaga counter di The Crepes ataupun beberapa counter-counter makanan di beberapa mall ya. Mereka hanya lulusan maaf SMA, tidak lebih. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin sarjana S1 tuh mau bekerja di
kontra-kontra demikian, ya. Dan kemudian kalau S1 pasti gajinya lebih tinggi, lebih besar, dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak mungkin ataupun akan berat kalau misalnya mereka mempekerjakan S1. Sehingga yang mereka pekerjakan apa? Hanya SMA. Jadi sebagian besar, kalau kalian bertanya sama teman-teman kalian yang lulusan SMA saja, tidak melanjutkan pendidikan ke D3, akademi ataupun sarjana, maka paling sampai sejauh itu saja. Bekerja dengan apa? Dengan pekerjaan yang itunya saja. Maaf, sebagai kasir, sebagai pramuniaga, sebagai penjaga konter. Itu saja. Ya. Sementara yang saya tanyakan, saya kenal dengan beberapa penjaga konter tersebut dan kemudian saya sampaikan kepada mereka, kalau misalnya boleh, ada rezeki kalian, kalian tabung penghasilan, kalian apa? Sekolah lagi. Dan ternyata salah seorang yang saya sapa demikian, ya, penjajah The Crepes ya, itu maka iya Pak, saya saat ini sedang ngambil kuliah malam. Pagi saya kerja, malam saya kuliah. Saya bilang bagus sekali. Ya, bagus sekali. Jadi kamu jangan sampai stuck. Kamu jangan sampai puas dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Karena kalau kamu cuma lulusan SMA, maaf, kamu sebagian besar hidup kamu akan kamu habiskan di posisi ini saja. Sementara kalau kalian atau kamu bisa naik D3 ataupun S1, kamu punya masa depan jauh lebih baik. Penghasilan kamu akan semakin bertambah. Nah, oleh sebab itu, kalian beruntung, kalian bisa sekolah walaupun akademi, ya D3, paling tidak kalian bisa bekerja di pekerjaan sektor formal. Dan kalian sudah bisa memulai di titik yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman kalian yang di SMA. Nah, kemudian setelah kalian lulus D3, kalau misalnya boleh, kalian bekerja dan kalian mendapatkan penghasilan, kalian tabung sebagian penghasilan kalian, dan kalian ambil sarjana, ya, ambil S1. Ya. Itu yang Bapak lakukan pada waktu Bapak lulus D3 di tahun 2000. Bapak lulus masuk SM, apa, SMA ataupun akrasi tahun 86. Kemudian Bapak selesai D3 pada waktu tahun 89, apa tahun 89 ya, 89. Ya, 3 tahun selesai. Kemudian Bapak ambil S1 di STM Trisakti tahun 2002 ya. Dari 89 ke 2002, 13 tahun kemudian setelah Bapak punya keluarga dan Bapak punya anak dua ya. Jadi saya pun juga dari Akademi Asuransi Trisakti melanjutkan ke Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti dan kemudian selanjutnya Bapak ambil S2 lagi, Bapak ambil sertifikasi-sertifikasi lain ya. Intinya apa? Kalian jangan berhenti belajar, jangan berhenti berkembang. Karena dengan kompetensi kalian ya, kalian punya apa? Gaji penghasilan akan lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya otak versus otot ya. Kalau kita mengandalkan otot kita, maka kita punya penghasilan, maaf, terbatas. Kayak kuli-kuli bangunan, kayak kuli angkut, kuli panggul. Coba kalian lihat di sepanjang jalan ya. Banyak orang yang bawa skop, bawa apa, tampah, bawa apapun ya. Maka siap untuk bekerja keras ya. Mereka tunggu panggilan yang apa di jalan-jalan itu besar ya. Ataupun kalau kalian misalnya lihat pemotong rumput yang ada di jalan tol ya, ataupun pemotong rumput yang ada di mana? Di kawasan perumahan ya, ataupun kalau misalnya satpam ya, security ya, dia menjaga dengan fisik dia ya. Sementara kalau pekerja, karyawan, profesional lebih mengandalkan apa? Otak, kompetensi, kemampuan dia. Sehingga kalau kalian bisa bayangkan ya, otak versus otot, tentu penghasilannya otak lebih bagus dibandingkan kalau memakai otot ya. Jadi kalian kembangkan otak kalian, kemampuan kalian sambil memang menjaga tubuh kalian agar tetap sehat ya. Jadi kembali lagi ya, kembali lagi bahwasannya otak lebih tinggi nilainya dibandingkan kalau kita menggunakan pekerjaan dengan memakai otot ya. Berbeda kalau katakanlah misalnya memang di atlet ya, atlet tinju, atlet apa lagi, atlet judo, sumo, itu berbeda ya. Tapi itu olahraga. Tapi kalau di pekerjaan, tentu otak lebih dihargai dibandingkan otot. Oke, baik. Selanjutnya, kalian harus terus bekerja. Nah, kemudian, bagaimana meningkatkan penghasilan? Sekali lagi, ya,
kalian harus bekerja dengan giat, dengan rajin, ya, tidak menolak pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan, ya. Kemudian kalian semakin cepat kalian melakukan pekerjaan kalian, tentu semakin banyak pekerjaan yang kalian bisa lakukan dan semakin tinggi tingkat kompetensi kalian dalam melakukan pekerjaan kalian, ya. Dan kalau misalnya boleh, pada saat kalian sudah selesai mengerjakan pekerjaan kalian, kalian meminta kepada atasan Anda, atau atasan kalian, Pak, pekerjaan saya sudah selesai, bolehkah saya meminta pekerjaan tambahan? Ya, supaya apa? Semakin banyak pekerjaan yang kalian lakukan, maka semakin tinggi pula kalian punya kompetensi. Ya, itu maksud saya. Jadi jangan pernah menolak pekerjaan. Kemudian, kalau misalnya bekerja, kalian harus apa? Jujur, ya. Kalian harus datang lebih awal dan pulang lebih lama. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengerjakan pekerjaan lebih banyak dan pimpinan kalian nanti di perusahaan akan sangat menghargai kalian. Kalian dijuluki mungkin sebagai karyawan yang rajin, yang telaten, yang apa? Yang bekerja keras. Tentu atasan kalian akan senang dan akan bangga memiliki bawahan karyawan yang ulet, yang tekun, rajin, dan cerdas. Ya, jadi kalian harus itu. Oke, saat ini pukul 19.15, ya, saya print screen. Jadi ada 4 mahasiswa yang tidak hadir. Ya, saya sudah print screen ya. Saat ini ada 17 partisipan termasuk saya. Jadi ada 16 mahasiswa yang ada di sini. Jadi ada 4 yang tidak hadir dalam kelas saya malam hari ini. Jadi sepanjang hidup kalian harus terus bertumbuh, ya, harus terus bertumbuh ya. Ini Armika baru hadir ya, baru terus tumbuh. Pas waktunya 19.19, jadi saya print screen lagi, belum belum lewat ya, masih oke, masih ada 3 orang yang tidak hadir ya. Jadi kalian dari waktu ke waktu harus bertumbuh, kalian harus punya target ya. Katakanlah misalnya kalian masuk kerja tahun 2025 ya. Kalian sebagai staff, kemudian kalian harus apa? Harus punya target 3 tahun atau 5 tahun. Saya mesti maksimum ya harus jadi asmen. Kalau bisa jadi manajer. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kalian apa? Kalian belajar, bekerja, ya, terus. Dan kemudian kalau seandainya misalnya perusahaan kalian belum ada posisi lowong, ya, di tempat kalian, ya, di perusahaan kalian, kalian bisa apa? Melihat perusahaan lain, kalian mencoba di perusahaan lain. Tetapi kalian harus kompeten dulu, kalian harus punya sertifikasi dulu, sehingga apa? Perusahaan baru yang kalian ngelamar itu akan mempertimbangkan dan mungkin akan menyetujui kalian bergabung ke perusahaan tersebut, sehingga kalian bisa loncat ke perusahaan baru dengan income yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi mungkin 20, 30, bahkan sampai 50% kenaikan dari perusahaan sebelumnya. Ya, jadi kalian harus bertumbuh setiap tahun, tidak pernah berhenti untuk dapat mengembangkan diri. Oke, jadi itu harus punya pekerjaan dan pekerjaan kalian harus bisa dapatkan gaji yang lebih besar ya dengan cara bekerja dengan lebih giat, punya punya apa? Punya sertifikasi yang banyak. Kemudian mencukupkan penghasilan. Sebagian besar saat ini orang yang bekerja pertama kali ya merasakan bahwa gaji yang mereka terima sangat-sangat cukup untuk membayar kebutuhan hidup mereka ya. Mereka mencukupkan dengan uang transport yang mereka mesti keluarkan, uang konsumsi makan selama di kantor, kemudian mungkin uang apa lagi, uang pakaian yang mereka mesti beli, sepatu dan lain-lain, mungkin make up buat para perempuan, itu cukup semua, ya, cukup semua. Penghasilan pertama cukup, ya. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tahun depan gaji naik, ya, tahun depan lagi gaji naik, ya. Nah, tapi kemudian karena merasa gajinya naik, maka yang bersangkutan apa? Menaikkan pula dia cara apa? Cara hidupnya. Dia punya gaya hidupnya. Mungkin kalau kemarin dia naik kendaraan umum, ya, naik kendaraan umum. Kemudian setelah dia dapat posisi, oke, ada pertanyaan ya Nika Aloina Meliala. Oke.
Tapi Pak, terkadang mendapatkan pekerjaan itu selain penghasilan yang dilihat, kan juga dengan kenyamanan tempat kita bekerja. Jadi apa salah kalau kita menetap di kantor tersebut sambil menunggu lowongan supaya naik jabatan? Baik. Terima kasih ya Nika. Jadi itu pilihan ya. Kalau katakanlah kita saat ini sudah nyaman di tempat kita bekerja, ya, bos kita baik hati, kemudian kita punya rekan kerja pun juga nyaman, kantornya pun juga eh, sesuai dengan kita punya pribadi, kita punya keinginan ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kita coba bertahan. Tapi kemudian kita mesti perhatikan, apakah kita memiliki peluang untuk naik posisi di tempat ini saat ini? Coba lihat kanan kiri, ya. Kemudian lihat potensi. Apakah ada posisi lowong yang bisa kita naik ke atas? Siapa kita punya kompetitor? Siapa kita punya rekan kerja yang mungkin juga tanda petik bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut? Ya, katakanlah misalnya kantor perusahaan asuransi ini sedang buka cabang baru di daerah tertentu, ya. Kemudian tentu sebagai pemimpin perusahaan akan mencari karyawan yang giat, ulet, kompeten dan punya apa? Punya sertifikasi A3IK, ya. Kalau di jiwa A3IJ. Siapa orang yang memiliki kualifikasi tersebut akan diberikan kesempatan. Nah, jadi selama kita bekerja, kita pun mengumpulkan berbagai macam kompetensi dan sertifikasi, ya. Kita bersiap diri, ya, mempersiapkan diri sehingga suatu ketika ada peluang hadir datang, kita dapat diberi kesempatan, kita dapat mendapatkan apa, memperoleh peluang tersebut ya. Nah, banyak orang bilang lu hoki lu ya, lu beruntung lah ya. Tidak ada keberuntungan tanpa persiapan. Jadi keberuntungan adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Itu namanya keberuntungan. Kalau katakanlah tadi ada kesempatan, tapi kita punya persiapan tidak ada, kita punya sertifikasi tidak ada, kita punya kompetensi tidak ada, maka peluang tersebut akan lewat gitu saja, diberikan kepada yang lain. Jadi gitu ya Nika, silahkan kalian menetap di tempat yang sama sambil menunggu posisi tersebut kalau ada. Tapi kemudian seandainya kalau kalian melihat ada peluang di tempat lain yang terbuka luas, sementara ya kalian melihat bahwa di perusahaan ini kesempatannya sedikit sekali, bahkan kalaupun ada, kita punya persaingan sangat tinggi. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan asuransi swasta nasional yang besar. Saya melihat, ya, saya punya potensi, tapi saya melihat begitu banyak antrian untuk mencapai posisi kepala cabang. Saya harus melewati beberapa level dan kemudian yang saya punya saingan itu sudah pada senior-senior semua. Sementara saya baru mulai. Sehingga apa? Saya pikir kalau saya akan mencapai posisi tersebut, saya perlu waktu paling nggak 5 sampai 10 tahun lagi. Ya. Sehingga apa? Saya melepaskan kesempatan tersebut walaupun ada, saya ambil peluang di tempat lain sehingga saya punya gaji jauh lebih tinggi 2 kali daripada gaji yang saat itu saya terima di perusahaan asuransi nasional nomor 2 atau nomor 3 terbesar. Saya pindah ke asuransi joint venture, ya, dan saya dapatkan itu. Walaupun saya tidak punya posisi sebagai kepala cabang, ya, tapi saya punya gaji lebih tinggi. Jadi antara posisi dengan gaji mana yang lebih dulu? Tentu, ya, kalau posisi tinggi pasti gaji akan mengikuti. Tapi kadang-kadang ada juga gaji lebih tinggi tapi posisi biasa-biasa saja karena ada peluangnya di tempat lain. Begitu, ya, ya Nika. Jadi itu pilihan tergantung kalian semua, ya. Baik, tadi ada yang keluar satu orang. Saya lanjutkan. Ya, jadi kalian harus terus mempersiapkan diri, meningkatkan kalian punya kompetensi, terus belajar, mengambil pendidikan, mengambil kursus, mengambil pelatihan, mengambil seminar, sambil mengambil sertifikasi. Ya, kalau misalnya kalian punya rezeki, jangan berhenti di D3. Kalian mesti ambil S1. Setelah itu, kalau kalian sudah S1, kalian juga tidak berhenti di S1. Kalian ambil S2. Saya dorong kalian untuk menyelesaikan S1 kalian setelah D3 ini sambil bekerja nanti. Oke? Selanjutnya. Nah, ada sebuah sebuah pernyataan ya.
penghasilan kecil ataupun penghasilan kecil tapi cukup. Namun pada saat penghasilan besar tidak cukup. Ya, ini bagaimana? Ya, kalau katakanlah kalian coba bertanya kepada orang tua kalian yang saat ini bekerja ya. Mungkin kalian saat ini kan usianya antara 20 sampai 22 ya, ataupun bahkan mungkin lebih muda. 19 atau sampai 22 ataupun 23 ya. Mungkin orang tua kalian ya seusia Bapak ya, antara 45 sampai 55 ya. Ya, Bapak sendiri usianya 57 tahun. Coba kalian bertanya kepada orang tua kalian ya. Pada waktu orang tua kalian mendapatkan gaji pertama kali yang mungkin nilainya kecil, tetapi kemudian mereka rasakan cukup. Kemudian, setelah penghasilan mereka dapatkan jauh lebih besar saat ini, ternyata mereka merasa tidak cukup. Ya, ini bagaimana? Kenapa pada waktu gaji kecil itu cukup, sementara sudah gaji besar tidak cukup? Karena kehidupan kita selalu berubah. Ya, pada saat katakan kita bujangan, kita tidak punya tanggungan, tidak punya kewajiban, tidak punya tanggung jawab terhadap pasangan dan terhadap anak-anak. Ya, pada waktu itu kita punya kebutuhan hidup, cuman katakanlah beberapa poin. Setelah katakanlah kita menikah, ya, kita punya kebutuhan hidup, kita punya tanggung jawab semakin besar. Bukan cuma 5 pos lagi, sudah menjadi 20 pos pengeluaran. Ya. Dan kemudian karena kita merubah cara dan gaya hidup kita, yang kemungkinan kemarin kita naik kendaraan umum, kita nggak perlu beli bensin, tidak perlu eh, STNK motor, tidak perlu asuransi ataupun nggak perlu parkir dan segala macam. Sekarang dengan naik motor kita ada biaya, ya, ada biaya tiap tahun STNK. Kemudian tidak cukup sampai situ saja. Beberapa teman sahabat setelah punya sepeda motor, mereka punya gaji naik, mereka naikkan pula dia punya status. Motornya disimpan, dia beli mobil. Ya tentu, tentu memang ini nyaman. Ya namanya kenyamanan memerlukan biaya. Perbedaan motor dan mobil sangat-sangat jauh, ya. Biaya perawatan, kemudian biaya servis, biaya bensin, biaya STNK, biaya asuransi, itu tiap tahunnya sangat besar. Kalau sepeda motor mungkin 1 liter bisa mencapai 20, 30, 40 kilometer per liter. Sementara mobil, ya, dia punya konsumsi BBM-nya 1 liter itu bisa hanya 10 kilometer per liter ya. Coba bayangkan. Mobil 1 liter hanya mencapai 10 kilometer. Sementara sepeda motor 1 liter bisa mencapai 40 kilometer. Ya, sehingga apa? Perbandingan 1 banding 4. Sehingga pengeluarannya tentu akan jauh lebih besar dengan menggunakan mobil. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai katakanlah kita sudah kadung biaya hidup kita jauh lebih besar, ya. Kita mungkin kemarin kita naik tadi sepeda motor, kemudian naik mobil udah berubah. Kemudian apalagi parkir mobil di tempat kerja pasti juga lebih besar. Apalagi banyak hal, ya. Banyak hal yang katakanlah kemarin katakanlah kita waktu kita naik motor, kita membawa nasi dari rumah untuk kita makan siang di kantor. Sekarang karena kita tanda petik gengsi, tidak mau lagi bawa makanan dari rumah, kita apa? Kita makan di kantor. Ya, bayangkan, kita makan dari rumah mungkin cukuplah 10-15 ribu atau 20 ribu. Sekarang kita makan di kantor, kadang-kadang kita ikut makan siang bersama teman-teman, makan di mana? Di sebuah restoran atau sebuah mall yang sekali makan mungkin menghabiskan 1 lembar yang merah, 100 ribu. Yang sesungguhnya bisa buat 3-4 hari kalau kita bawa bekal makanan. Ya. Jadi saat ini rumus pertama terkait dengan penghasilan, ya, adalah apa? Cukupkan penghasilan berapapun yang kita peroleh. Cukupkan. Tidak boleh kurang, ya. Dengan cara apa? Mengelola pengeluaran. Nanti kita akan coba belajar bagaimana mengelola pengeluaran ya. Jadi yang penting apa? Cukupkan penghasilan. Kita punya gaji 5 juta, pengeluaran kita maksimal 5 juta. Jangan sampai kita punya biaya, kita punya penghasilan 5 juta, kita punya biaya hidup 7 juta. Tekor 2 juta. Ya, jangan. Jadi harus dicukupkan. Oke? Nah, kemudian yang terakhir, berapapun penghasilan kita, harap kita cukupkan. Saat kita punya penghasilan makin besar, jangan rubah cara dan gaya hidup kita.
perhatikan ya, cara dan gaya hidup kita pertahankan seperti tahun lalu, sehingga selisih kenaikan gaji kita bisa investasikan, kita bisa tabung untuk hari esok ya. Kenapa? Karena kalau katakanlah kita sudah terlanjur biaya hidup kita besar, saya percaya kita akan sengsara untuk dapat mengurangi biaya hidup kita yang sudah besar tersebut. Jadi, kendalikan. Ya, kendalikan biaya hidup kita sejak awal, sejak semula. Ya, oke. Anak-anak, saat ini ada 17 anak yang hadir, 3 orang anak yang tidak hadir. Demikian dari saya untuk pada malam hari ini. Ya, saya pikir kalian cukup sekian. Adakah pertanyaan kalian terkait dengan penghasilan dan bagaimana mencukupkan penghasilan? Silakan. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Belum ada, Pak. Wah, selalu belum ada ya. Mudah-mudahan kalian bisa segera selesai kuliah, cepat tuntaskan di wisuda, kemudian kalian bekerja, ya, dan kemudian kalian bisa bisa mandiri sejak saat itu, dan kalau misalnya boleh kalian membantu orang tua kalian setelah kalian punya penghasilan lebih besar ya. Baik, saya minta nanti Nabila untuk mencek siapa yang tidak hadir. Kalau saya print screen ya, saya akan coba sampaikan ada eh, 3 orang yang tidak hadir. Ya, 3 orang yang tidak hadir. Saat ini partisipansnya ada 18, berarti dengan saya 18, berarti ada 17 yang hadir, sehingga 3 tidak hadir. Jadi kita ketemu besok jam 8 pagi ya, maksimum 8.15. Ya, perhatikan kalau kalian sampai tidak cukup daftar hadirnya, maka kalian tidak bisa ikut UTS dan tidak bisa ikut UAS. Artinya apa? Kalian tidak bisa lulus untuk subjek saya ataupun subjek yang lain. Karena kalian ada minimum eh, kehadiran ya, tidak boleh melampaui itu. Oke? Demikian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa besok jam 8 pagi ya. Selamat malam. Take care. Terima Selamat kasih. malam, Pak. Malam. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Malam. Makasih, Bye. Pak.